itu darah mengalir lancar di pompa otot skelet, ya. Apalagi yang daerah yang jauh dari tubuh, ya. Ini kalau kita lihat di sini skeletal muscle pump, pompa otot skelet, ya. Jadi ini adalah vena. Ini yang coklat kemerahan adalah ototnya. Ototnya di kanan kiri, kemudian vena kan di dalamnya, di sebelah dalam gitu ya. Ini kemudian sekat-sekat, kita lihat sekatnya ini adalah katup-katupnya yang mencegah aliran darah balik dengan ini kan jepit karena kontraksi relaksasi. Kalau kontraksi kan ototnya menggembung, memendek gitu ya. Ketika menggembung dia menjepit venanya, kemudian ini menciptakan tekanan atau gaya dorong ke atas, sehingga ketika kontraksi relaksasi itu ada aliran darah yang lebih lancar. Itu salah satu kenapa olahraga itu menyehatkan, salah satunya karena memperlancar sirkulasi darah, ya. Kemudian ini ya, kita lihat ini katupnya yang sebelah proksimal, katup distal. Nah, ini aliran darah ke sana melawan gaya gravitasi. Bantuan ini bisa jadi banyak yang ngendon bawah karena melawan gaya gravitasi, ya. Dengan bantuan katup ini untuk menahan supaya darah yang sudah naik begini nggak turun kembali, nggak balik lagi ke bawah. Karena tugasnya berat, naik menuju kembali ke jantung, ya. Dengan kontraksi otot skelet itu kontraksi relaksasi itu seperti pompa. Ketika bergerak ya, kemudian mendorong aliran yang di sini ke selanjutnya, ya. Jadi kontraksi relaksasi ini seperti pompa. Nah, jadi kalau intinya kalau memperlancar sirkulasi berarti apa ya, ototnya diajarkan lebih diaktifkan lagi kontraksi relaksasi untuk latihan ya, sehingga nantinya mulai ke varisesnya ya. Kalau kita ingat biasanya banyak gambaran di balik lutut gitu ya, banyak sekali gambaran merupakan yang melibat. Apa itu varises? Varises atau dalam bahasa Inggris varicose vein adalah suatu di mana vena melebar dan berkelok akibat dari kerusakan katup vena yang disertai tekanan tinggi pada yang berlebihan. Pertama, vena menahan aliran balik tadi supaya enggak turun lagi, tapi rusak atau lemah. Yang kedua, faktor kedua, ada tekanan tinggi pada vena yang berlangsung lama. Jadi katupnya lemah atau rusak plus tekanan tinggi pada vena yang berlangsung lama. Varises memang banyak terjadi pada kaki. Kenapa? Karena kaki paling bawah ya, paling bawah. Kemudian jadi mau ke jantung itu kan berat ya, karena biasanya darah atau cairan itu kan mengisi area paling bawah dulu. Nah, ini kalau harus melawan gravitasi lebih berat itu jadi risikonya tinggi jantung ya. Sebenarnya itu jadi bagian tubuh mana saja. Nah, yang paling selain varises yang ada di tungkai, ada varises di tempat lain yang juga sering kita temui di klinik. Yang pertama adalah varises pada funiculus spermaticus atau varikokel. Nah, ini mahasiswa laki-laki ini kadang tidak mengeluh apa-apa, tidak tahu bahwa dia mengalami varises. Nanti tahu-tahu pas menikah, tahun-tahun nggak kunjung punya anak, nanti kemudian periksa, ketahuan saat periksa itu ternyata ada varises di funiculus spermaticus ya. Di kantung zakar itu nanti di daerah testisnya itu ada yang varisesnya di situ, pembuluh darahnya melebar sehingga pertama pelebaran itu mengakibatkan banyak darah tertampung di situ, padahal kan membawa panas. Nah, sperma itu kalau terkena panas itu
melemah. Dia kalau terkena suhu panas melemah karena nggak cocok dia. Jadi kualitas sperma yang keluar dari situ jadi lemah, jelek gitu, atau bahkan saking melebarnya varisesnya itu sampai membuat tidak ada sperma sama sekali yang bisa keluar, juga ada kasusnya kalau saking parahnya varises di area itu. Ya. Kemudian varises yang berikutnya adalah esofagus. Varisesnya terletak di esofagus. Ini pada kasus biasanya pada yang mengalami sirosis hepatis. Heparnya mengkeret itu, kemudian terjadi semacam jahitan di situ sehingga terjadi varises esofagus. Oh ya, untuk yang varises di funiculus spermaticus atau varikokel pada pria ini biasanya maupun daftar polisi itu dilakukan pemeriksaan fisik, itu mesti dicek sama dokter periksanya. Kalau ada varikel biasanya tertulis ada masalah di situ. Jadi biasanya yang pernah daftar TNI atau Polri biasanya kemudian tahu menjalani pemeriksaan bahwa dia memiliki varikokel atau tidak. Kalau punya varikokel sebaiknya dioperasi karena nanti mengganggu dalam fungsi keturunan. Ya, sekali lagi kalau ditemukan varikokel sebaiknya dioperasi saja karena di kemudian hari bisa mengganggu sulitnya memiliki keturunan. Kemudian varises yang ini banyak dialami anak-anak sekarang, yaitu varises di area vena hemoroidalis alias hemoroid alias ambeien. Ya, jadi ambeien itu sebenarnya varises tapi di vena hemoroid yang ada di anorektal. Yang menonjol seperti daging itu apa, Bu? Itu bukan daging, tapi vena yang melebar. Makanya kalau kegesek feses yang keras, dia akan venanya pecah karena sulit BAB, begitu keluar keras, gesek vena yang melebar. Jadilah pecah hemoroidnya, jadi BAB-nya jadi darah. Salah satu ciri dari hemoroid, nanti darahnya menetes, segar itu. Karena nah, yang kita bahas di sini adalah varises yang di tungkai, yang terkait peran fisioterapis. Nah, jadi apa sih penyebab varises tadi? Tadi sudah ada dua faktor, yaitu kelemahan atau kerusakan katup vena, yang kedua tekanan tinggi pada vena dalam jangka lama. Nah, apa yang menyebabkan katup vena itu lemah atau rusak? Faktor primer adalah herediter, faktor keturunan. Jadi kalau ada orang tua kita yang memiliki varises, kita juga memiliki resiko untuk mengalami varises juga, resiko kita lebih tinggi. Kemudian pekerjaan. Nah, pekerjaan yang dimana dia tugas-tugas beratnya, misalnya kalau yang di varises di tungkai ya, nanti terkait yang di tungkai ya. Kemudian kehamilan. Nah, kehamilan ini kenapa? Karena pada waktu kehamilan itu kan cairan darahnya itu bertambah banyak, hemodilusi. Kemudian ketika hamilnya tambah besar, terjadi penekanan uterus yang besar tadi menekan di aorta abdominalis dan di vena yang di abdomen ya, sehingga menyebabkan tampungan cairan darah di area anggota gerak bawah. Nanti pas persalinan itu juga nambah lagi karena ada tekanan, apalagi kalau persalinannya per vaginam dan lama, persalinannya agak sulit. Sebentar, saya pasang headset dulu. Kemudian berikutnya adalah obesitas atau kegemukan. Kenapa? Karena kegemukan itu nanti akan juga
memberikan membuat venanya katup venanya juga menjadi lebih lemah lagi. Nah, faktor sekunder itu ada berupa pertama obstruksi vena, ada sumbatan di vena yang berlangsung lama nanti bisa memperlemah katup vena yang ada di sekitarnya. Yang kedua, tekanan vena dari luar, ya, tekanan vena dari luar. Jadi venanya kejepit gitu. Juga bisa membuat katupnya rusak. Yang berikutnya fistula arteriovenosa. Jadi ada sambungan antara arteri dan vena yang tidak normal. Secara anatomi memang dia nggak normal, arteri venanya itu. Jadi ada sambungan langsung yang nggak normal sehingga di situ juga terjadi abnormalitas katup venanya. Ya. Jadi harus kita lihat di sini seperti kehamilan dan obesitas itu sering banget memicu terjadinya varises. Tapi kita lihat ya, jadi dari genetik obesitas, jenis kelamin banyak pada wanita ya, kemudian kehamilan usia 50 tahun ke atas, ya, kemudian kebiasaan berdiri lama dalam kondisi statis, atau pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan dia banyak berdiri lama, atau kalau tidak duduk lama, atau hobi atau pekerjaan yang mengharuskan dia duduk lama. Kenapa? Karena nanti banyak bendungan cairan yang numpuk di bawah, jadi aliran darahnya yang balik kembali ke jantung kan kurang lancar kalau posisinya menggantung seperti ini. Entah duduk lama atau berdiri, posisinya kan banyak menggantung. Manakah patofisiologinya? Jadi adanya perubahan-perubahan pada dinding vena, ya, ini menyebabkan venanya meregang secara berlebihan, ya. Venanya meregang secara berlebihan, kemudian hal ini meningkatkan ukuran venanya melebar, ukurannya kan jadi bertambah, ya. Tetapi katupnya itu tidak melebar, jadi venanya melebar, tapi katupnya tetap ukurannya ya segitu-gitu saja dari dulu gitu. Walaupun venanya melebar, katupnya tidak ikut-ikutan melebar. Nah, akibatnya apa? Karena ada perbedaan tadi, venanya melebar, darah yang ke situ semakin banyak, tapi katupnya tetap aja besarnya dari dulu tetap segitu. Maka terjadilah kelemahan katup vena. Nah, katup baik di jantung maupun katup di vena itu fungsinya adalah mencegah aliran darah balik. Atau kasarannya kalau darahnya harusnya normalnya itu naik ke atas kembali ke jantung, dari kaki kembali ke jantung naik ke atas, fungsi katup adalah mencegah supaya enggak balik ke bawah. Gitu. Nah, kalau katupnya lemah, maka di daerah itu ya, kita bayangkan di daerah itu, jangan kemudian seluruh vena. Bila di daerah itu misalnya di balik lutut itu, di bagian dalam di belakang itu, misalnya daerah situ katup venanya lemah, maka aliran darah yang harusnya di situ itu naik akan kembali ke bawah. Nah, sehingga dia akan menumpuk, cairan darah itu akan numpuk di vena di bawahnya, di bawah katup yang rusak tadi. Balik toh terjadi backflow atau aliran darah balik, flux. Namanya flux itu aliran darah balik. Ya. Akibatnya apa? Karena balik ke bawah, lama-lama vena yang bagian bawahnya tadi, di bawah katup yang rusak itu kan akan melebar. Kenapa? Karena numpuk di situ cairannya. Akibatnya apa? Terjadilah vena tampilannya melebar berkelok-kelok. Jadi vena melebar berkelok-kelok itu karena cairan darah numpuk di situ. Jadi jadilah seperti itu. Nah, kalau kita lihat di gambarnya, kita lihat ini aliran darah harusnya naik ke atas sana, ya, harusnya naik ke atas sana. Ini katup yang di bawahnya, ini katup yang di atasnya. Jadi seperti bambu berulas-ulas itu ya bayangannya. Nah, begini. Lah, kalau katupnya lemah, ya, kalau katupnya lemah, misalnya seperti yang di kanan,
Maka darah yang harusnya naik ke atas tadi ada sebagian yang turun. Nah, ini yang anak panah merah ini kembali ke bawah ini. Lama-lama kan darah numpuk di bagian bawah katup yang rusak tadi, yang rusak sebelah sini. Maka yang darahnya kembali ke bawahnya. Nah, jadi vena yang di sini akhirnya melebar karena terisi banyak cairan, melebar berkelok-kelok gitu karena terjadi pembengkakan di dalam vena karena numpuk cairan-cairan dari bagian atas. Jadi venanya melebar, berkelok-kelok, gambarnya seperti ini. Gambaran ini yang kalau kita lihat itu tampilan varises. Kemudian klasifikasi varises apa saja? Kita lihat. Jadi kita lihat di gambar ini ya, di gambar sebelah kiri, paling kiri itu adalah vena yang normal di tungkai. Kemudian semakin ke kanan itu derajat varisesnya semakin berat. Ya. Kita lihat yang paling kiri vena tungkai yang normal tidak ada varisesnya. Kemudian kanannya stadium 1 di sini. Stadium 1 ini masih belum kelihatan jelas. Ya, retikuler. Jadi cuma kayak rambut-rambut merah keunguan saja. Jadi belum kelihatan jelas. Kalau kita tidak mengamati dengan seksama, cuma seperti rambut-rambut seperti itu, merah keunguan atau agak kebiruan seperti itu. Disebut juga reticular veins atau spider veins karena masih lembut. Kemudian stadium 2. Stadium 2 itu sudah lebih jelas. Nah, di sini sudah lebih jelas di mana sudah terjadi varises, vena-venanya melebar. Kemudian ada nodus benjolan-benjolan vena. Jadi venanya sudah kelihatan menonjol-menonjol melebar begini. Ya. Kemudian stadium 3. Stadium 3 ini sudah jelas melebar menonjol-nonjol banyak ya, kebiruan begini. Kemudian disertai edim. Ada pembengkakan di tungkai bagian bawah ya. Jadi di tungkai bagian bawah membengkak. Ini biasanya juga menimbulkan rasa gatal dan nyeri. Nah, akibat adanya pelebaran ini kan tumpukan darah di sini ini menyebabkan ada rasa gatal juga dan ada rasa nyeri juga. Dia ada edem, nyeri, gatal. Nah, akibatnya kalau gatal banget kadang pasien itu sadar nggak sadar sering menggaruk area yang gatal ini. Ya, padahal di sini kan ada tumpukan cairan di sini menggaruk area yang gatal ini, kukunya mungkin panjang atau terinfeksi. Nah, akhirnya di stadium yang keempat ini biasanya bukan hanya vena-venanya melebar, kelihatan menonjol-nonjol, biru gede-gede, bengkak, bukan hanya itu, tapi juga ada sel, ada ulkus, ada luka atau koreng di area varises itu. Di stadium 1 itu paling lembut ya, cuma seperti helaian rambut. Stadium 2 sudah kelihatan tonjolan venanya, nodus venanya, tapi tanpa disertai edem. Kemudian stadium 3 sudah ada edem, biasanya ini juga nyeri, kram, gatal-gatal juga ada. Kemudian stadium 4 itu ya tonjolannya gede-gede, berkelok-kelok, kemudian bengkak, kemudian nyeri, kram, plus ulkus atau luka ya. Nah, yang retikuler tadi, stadium 1 tadi, awalnya tidak menimbulkan keluhan yang mengganggu. Tanda klinis yang bisa ditemui kalau kita lihat dengan seksama, itu biasanya kulit berwarna ungu tua atau kebiruan, vena tampak melebar dan berkelok, tetapi masih selebar rambut ya, kalau yang stadium 1 ya, atau kalau stadium 2 sudah lebih lebar lagi. Nah, ini biasanya varises ringan di stadium 1 atau 2. Tapi kalau stadium yang lebih lanjut, stadium 3, 4 biasanya disertai nyeri. Kemudian rasa gatal.
atau rasa berat di tungkai karena kan sudah ada edem toh. Ada nyeri, gatal, rasa berat di tungkai, kadang terasa panas, kadang nyerinya berdenyut, kemudian bengkak di daerah betis, kemudian kram otot terutama pada malam hari. Nah, ini sering nih jadi keluhan ini. Malam hari sering mengalami kram otot. Nah, pada kasus yang berat, nah ini yang terutama stadium 4 ini biasanya sudah mengganggu aktivitas dan produktivitas seseorang, sudah bisa menyebabkan nyeri yang bisa disertai luka atau ulu. Ya. Jadi sudah menyebabkan keluhan di sini karena mengganggu produktivitas seseorang. Kita lihat lagi. Di samping ini ya, kelihatan jelas adanya pembuluh darah yang melebar, biasanya apa? Oh, biasanya disertai pembengkakan ringan. Biasanya pembengkakan ringan di daerah ini ya, tungkai bagian bawah sini. Kemudian nyeri, gatal atau perasaan tungkainya terasa berat. Ya. Kemudian sering terjadi kram terutama malam hari. Kemudian rasa gatal-gatal terutama di bawah tungkai bawah dan area ankle. Ya, di sini bisa katakan ada bengkak, ada nyeri atau rasa berat, kemudian ada kram. Tuh. Oke, sampai sini dulu apakah ada pertanyaan ya? Belum ke sana. Ini sudah pakai Zoom-nya kamu kok, ini ada biasanya non-stop kok. Ini ada cuma 40 menit, jadi nanti kita Zoom-nya 2 sesi ya. Ini sudah pakai loginnya via kampus, tapi kok tumben ini ada warning ini lagi. Ya, apakah ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Belum, Bu. Belum. Oke, jadi sekali lagi problemnya bengkak, kemudian kram yang paling sering, kemudian terasa berat, sehingga ini akan mengganggu aktivitas fungsional penderita. Ya. Ini damar nggak ada ya? Ini sesi 1, sesi 2 saya presensi ya. Ini Saldi juga belum tampak ini ya. Saldi Zidan. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana penanganan medisnya? Konsep penanganan medis pada varises, pertama penanganan varises itu bertujuan untuk menghilangkan tanda dan gejala dan mengembalikan fungsi normal pembuluh vena pada kaki. Nah, pada kasus ringan, di mana masih baru kelihatan ringan, mungkin spider varicose vein tadi ya, baru kayak rambut-rambut lembut, atau yang stadium 2 yang sudah nampak melebar tapi belum ada banyak keluhan ya. Pada kasus ringan dokter melakukan skleroterapi ya, diinjeksi kemudian untuk menutup, mengeblok vena yang bermasalah tadi, atau menggunakan stocking compression. Jadi stocking yang panjang itu, tapi fungsinya untuk memberi tekanan kepada area yang dipakaikan stocking itu, sehingga harapannya apa? Misalnya bengkaknya berkurang, kemudian alirannya jadi lebih lancar, aliran darahnya. Kemudian kalau ada keluhan nyeri, diberi anti nyeri. Kalau ada tanda-tanda radang, diberi anti radang. Ya. Pada berat, ya, stadium 3-4 itu biasanya dilakukan pembedahan untuk membuang vena yang telah rusak. Jadi sebelum dibuang
walaupun jelas ya, oh di sini yang melebar di sini, kemungkinan katup yang rusak di situlah. Dipastikan lagi di area yang dicurigai itu dilakukan USG untuk apa? Memandu mana yang benar-benar rusak ya. Kemudian saat ini terapi varises dengan pendekatan berbasis laser itu mulai dikembangkan. Terapi laser ini dimakan endovenous laser ablation, jadi ablasi laser ya. Ini terapi ya. Klinik kakak saya yang melakukan. Jadi biasanya kalau sejak SMP SMA sudah bercita-cita ingin masuk anggota TNI Polri itu biasanya malah pada rajin begini. Jadi masih ini varisesnya masih lembut-lembut itu. Biasanya saya di kedokteran kepolisian jadi kan tahu oh ini standarnya kayak gini apa sudah termasuk varises yang nanti mengganggu seleksi atau enggak gitu. Nah, jadi ini di skleroterapi diinjeksi dengan obat khusus yang untuk menutup memblokir ininya apa vena yang melebar tadi. Ini yang kalau masih tahap awal ya, sehingga biasanya kalau di lapangan sehari-hari ini di klinis itu yang paling banyak mereka yang ingin daftar TNI Polri. Biasanya kemudian dari awal pemeriksaan check up, ini ada varises atau tidak, karena kan tandanya beda. Kalau untuk TNI Polri kan lembut aja, wah ini mungkin sudah dicoret gitu, jadi dicek betul. Nanti kalau lembut-lembut ini biasanya kemudian mereka menjalani skleroterapi untuk menghilangkan varisesnya. Kemudian ini varicose vein stripping ya. Jadi ini dimasukkan ada vena savena magna di insisi, kemudian dimasukkan semacam kawat gitu ya. Kemudian dilakukan di situ tindakan ya di sini ya. Ini untuk mendorong tadi vena yang bermasalah tadi sebelah mana, ini namanya varicose vein stripping. Kemudian sekarang dengan radiofrekuensi dilakukan ablasi ya atau penutupan. Jadi semacam tadi ada kateter ya dimasukkan ke dalam. Jadi dideteksi dengan USG dulu, ketemu vena yang bermasalah di mana, kemudian dimasukkan kateter, dari kateternya bukan kateter kayak yang urin ya, kayak kawat itu, dimasukkan ke dalam vena. Venanya ini kateternya ini ujungnya ada elektrode yang bekerja berdasarkan radiofrekuensi. Nah, nanti kemudian di sana setelah sampai di area yang rusak, yang vena yang rusak katutnya tadi, kemudian dilakukan terapi radiofrekuensi atau ablasi ya. Kemudian vena yang melebar tadi tertutup ya. Lalu sudah selesai, nanti kateternya ditarik keluar, kemudian vena-vena yang melebar tadi menutup. Ini terapi sekarang begini, di ablasi radiofrekuensi. Itu dari segi medis ya. Jadi kalau masih ringan dengan obat menyesuaikan keluhan, nyeri, gatal, bengkak. Kalau bengkak nanti dengan kompresi atau bleeding. Kalau diperlukan, kalau yang masih ringan skleroterapi diinjeksi obat yang untuk menutup varisesnya masih paling ringan. Kalau yang lebih berat lagi dengan terapi operatif ini. Sekarang lebih banyak di ini radiofrekuensi ablation ya. Seperti ini. Nah, itu dari segi medis. Nah, nanti yang kita bahas di step kedua ini nanti segi fisioterapi. Jadi di fisioterapi seperti apa penanganannya kita lihat ya. Ini waktunya masih 1 menit, jadi mohon maaf, ini saya sudah membuka dengan kampus tapi kok jadinya tidak 24 jam nih, baru berapa menit sudah selesai. Oke, ada pertanyaan sebelum sesi kedua karena tinggal berapa detik. Nanti saya kirim lagi ya kodenya. Ini yang pertama ini nanti berakhir, kemudian saya kirim kodenya
kode join-nya lagi. Ya, Bu. Tinggal berapa detik soalnya. Saya akhiri dulu saja. Recording. Jadi saya ulangi lagi ini tadi. Konsep penanganannya kalau dari dokter itu intinya bertujuan untuk menghilangkan tanda dan gejala dan mengembalikan fungsi normal pembuluh vena pada kaki. Kalau ringan itu nanti diinjeksi di skleroterapi. Ya, biasanya sekali lagi ini biasanya yang mau daftar TNI Polri ini udah rajin periksa kalau ketemu lembut lah. Luar biasa nyerinya ini. Kemudian nanti bisa nutup vena-vena yang bermasalah tadi, terus hilang. Kemudian kalau bengkak ya dikasih stocking compression untuk mengurangi bengkak dan memperlancar aliran darah dan menggunakan obat-obat anti nyeri. Kalau berat stadium 3-4 itu menggunakan pembedahan ya, pembedahan bisa vein stripping yang bertujuan membuang vena yang rusak, kemudian yang sekarang mulai banyak di endovenous laser ablation atau sebenarnya pakai radiofrekuensi tadi. Ya. Nah, ini yang skleroterapi tadi saya ulang lagi, kemudian yang varicose vein, kemudian yang ini menutup dengan ablasi tadi dia dimasukkan kateter yang ujungnya untuk alat radiofrekuensi, kemudian nanti begitu sampai area yang rusak, kemudian dilakukan terapi radiofrekuensi untuk menutup area vena yang rusak. Ya. Pada varises, nah kita lihat kasusnya, contoh kasusnya. Seorang pasien, Nyonya A, 58 tahun, dirujuk ke poliklinik fisioterapi dengan keluhan nyeri di betis kanan yang hilang timbul sejak 3 bulan yang lalu. Pasien juga mengeluh betis kanannya sering bengkak pasca berdiri lama atau berjalan jauh. Sejak hamil anak terakhir, saat itu pasien berumur 36 tahun pada saat hamil anak terakhir itu. Pada betisnya tampak gambaran seperti ulat berkelok-kelok kebiruan. Makin lama makin lebar. Nah, sejak kehamilan anak terakhir itu sudah mulai tuh kelihatan makin jelas. Pasien adalah seorang pedagang sayuran keliling yang sehari-hari berjalan jauh, ya, pakai gerobak begitu dan berdiri lama. Pasien memiliki 5 orang anak, di mana persalinan anak kelima yang terakhir itu berlangsung lama. Jadi persalinannya agak lama. Ya. Ibu pasien juga mengalami kondisi serupa. Pasien mengaku tidak memiliki riwayat hipertensi, diabetes mellitus maupun sakit jantung. Pemeriksaan tanda vital menunjukkan frekuensi respirasi 16 kali per menit, frekuensi nadi 72 kali per menit, tekanan darah 120/70, suhu 36,7 derajat Celcius. Pasien memiliki berat badan 44 kg dan tinggi badan 156 cm. Seperti biasa dulu, kita lihat dulu anamnesis ya. Identitas pasien, dalam hal ini apa? Identitas pasien dari data yang ada. Ya. Namanya siapa? Supaya cepat karena zoomnya ini nih, jadi cepatnya saut-sautan aja, Nyonya. Nyonya A. Nah, umur 58 tahun, jenis kelamin perempuan. Pekerjaan pedagang sayuran keliling. Ya, hanya itu ya yang kita ketahui, tidak tahu data alamat maupun data agama. Kemudian, keluhan utama apa ini? Keluhan utama? Nyeri di betis kanan yang hilang timbul sejak 3 bulan yang lalu. Nyeri di betis kanan ini ya. Kemudian RPS, riwayat penyakit sekarang. Kita lihat RPS-nya, kita mulai dari sini. Anda bisa screenshot di sini kalau mau cepat atau ya sudah ada di slide Anda ya. Yang ini. Jadi kita lihat Nyonya A atau pasien mengeluh betis kanannya sering bengkak pasca berdiri lama atau berjalan jauh. Di sini kita tambahkan dulu pasien mengeluh nyeri di betis kanan yang hilang timbul sejak 3 bulan yang lalu. Pasien juga mengeluh betis kanannya sering bengkak pasca berdiri lama atau berjalan jauh. Sejak hamil anak terakhir, saat pasien berumur 36 tahun,
Pada betisnya tampak gambaran seperti ulat berkelok-kelok kebiruan yang terasa tidak nyaman dan makin lama makin lebar. Pasien adalah seorang pedagang sayuran keliling yang sehari-hari berjalan jauh dan berdiri lama. Pasien memiliki 5 orang anak di mana persalinan anak kelima berlangsung lama. Sudah sampai situ ya. Kemudian riwayat penyakit dahulu. Isinya apa? RPD, riwayat penyakit dahulu isinya apa? Pasien tidak memiliki Riwayat hipertensi. hipertensi, diabetes mellitus maupun sakit jantung. Riwayat penyakit keluarga. Ibu pasien juga mengalami kondisi serupa, jadi sama dengan pasien. Kemudian riwayat pribadi. Nah, ini bisa ditambahkan ke riwayat pribadi yang tadi. Sebagai pedagang sayuran keliling ini ya, pasien sering berjalan jauh dan berdiri lama. Kenapa ini terkait pekerjaannya yang berdiri lama tadi, membuat aliran darahnya kan stasis ya, lebih banyak di area tungkai bawah sehingga ini memperberat kerja katupnya. Ya. Kemudian ini pemeriksaan tanda vital di sini. Kita lihat di sini. Ya, anamnesis, identitas, keluhan utama. Nah, biasanya di RPS-nya itu keluhannya tadi ya, entah nyeri, entah bengkak atau berat kalau untuk berjalan atau berdiri, ya. Kemudian, nah ini yang perlu ditanyakan juga, dia punya ambeien enggak? Karena itu sama-sama varises, tapi kalau ambeien letaknya di vena humeroidalis di anorektal. Kalau perempuan ya nggak punya varikokel, kalau laki-laki bisa peluangnya berisiko mengalami varikokel. Dalam penyakit keluarga, tanyakan ortu dengan varises. Riwayat pribadi, tanyakan yang terkait kesehariannya yang mungkin berhubungan dengan ini. Kalau pada kasus ini kan dia sebagai pedagang sayuran keliling, bisa ditanya misalnya dia seberapa jauh keliling komplek, kira-kira berapa kilometer, atau kalau enggak dia berapa jam keliling jalan dengan gerobaknya itu. Ya, itu takutnya. Kemudian setelah dengan sakitnya ini dia mengganggu pekerjaannya enggak gitu. Kemudian di anamnesis sistem biasanya tidak ada keluhan di kepala dan leher. Nah, di sistem kardiovaskuler tadi misalnya ada gambaran seperti ulat berkelok-kelok tadi kan itu gangguan kardiovaskuler. Jadi biasanya ada di situ. Dan ada enggak pembengkakan tadi. Dan sistem muskuloskeletal perlu ditanyakan apakah pasien mengeluh sering kram atau nyeri otot. Karena keluhannya itu sering juga disertai rasa nyeri atau kram terutama malam hari. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, nah pertama keadaan umum. Biasanya pasiennya keadaan umumnya tampak baik ya kalau masih derajat ringan, tidak kelihatan kesakitan ya. Kesadarannya juga jelas sadar penuh, kompos mentis. Vital sign nanti dilihat apakah normal ataukah tidak. Nah, pada antropometri Anda perlu menghitung indeks massa tubuhnya. Kenapa? Karena salah satu faktor risiko dari varises adalah obesitas. Ya, jadi yang mengalami obesitas lebih berisiko mengalami varises. Jadi jangan berhenti di berat badan dan tinggi badan, tapi lanjutkan dihitung indeks massa tubuhnya berapa. Misalnya ketemu 27,5. Oh, 27,5 itu untuk orang Asia dia termasuk overweight. Ketemu 32. Oh, 32 itu termasuk obes misalnya. Jadi jangan hanya berhenti di 32, 27, tapi lanjutkan. Berarti status gizinya apa? Apakah normal, underweight, overweight, atau obes? Kemudian, nah, dari pemeriksaan inspeksi. Nah, kita selalu bedakan ya, inspeksi statis bukan pada saat pasien dia. Nah, apakah ada perbedaan warna kulit? Nah, diamati ketika pasien diam, apakah
warna kulitnya di mana ya? Di area yang sakit tadi. Kan tadi dia ngeluh di tungkainya. Diamati ada tungkainya, ada nggak? Oh, ternyata kelihatan warna kulitnya tampak biru keunguan misalnya. Kemudian kelihatan di situ ada gambaran vena-vena yang melebar dan berkelok-kelok. Jadi laporan infeksi statis misalnya tampak di tungkai misalnya kanan atau kiri atau dua-duanya di area mana begitu tampak gambaran vena yang melebar berkelok-kelok berwarna biru keunguan misalnya. Ada luka enggak di situ? Karena pada derajat 4 itu biasanya disertai luka atau ulkus atau koreng gitu. Kemudian dilihat lagi ada bengkak enggak? Itu pengamatan yang dilakukan pada saat pasien bergerak. Dalam hal ini karena yang bermasalah tungkainya pada kasus tadi, maka yang diamati gerakan tungkai misalnya ada waktu berjalan berat. Nah, beda jalan yang jalan dengan tempat berbeda. Kemudian pemeriksaan palpasi. Pada kasus varises, palpasi tadi berperan dalam menentukan jenis edem. Kalau ada edem kelihatan bengkak nanti ditentukan. Biasanya jenisnya piting edem. Dipencet, tekung, dilepaskan, tekungannya hilang. Kembali seperti semula. Jadi gabungan antara palpasi dengan inspeksi untuk memastikan jenis edemnya. Perkusi auskultasi pada kasus ini tidak terkait varises ya. Dan gerakan pasif, biasanya pasien masih bisa ini, melakukan gerakan pasif. Fleksi ekstensi tungkainya itu bisa, fleksi ekstensi knee, hip itu biasanya bisa ya. Bisa dengan bantuan terapis ya, gerak aktif bisa, tanpa bantuan biasanya bisa. Kemudian gerak aktif melawan tahanan biasanya bisa. Kalau misalnya pasien sudah mengeluh nyeri bengkak yang derajat berat itu biasanya untuk gerak aktif atau gerak isometrik karena ada nyeri, panas, ada bengkak, ada kram, jadi kadang tidak optimal di pemeriksaan gerak aktif atau gerak isometrik melawan tahanan. Dan untuk pemeriksaan kognitif, apa itu pemeriksaan kognitif? Yaitu pemeriksaan yang berupa komponen atensi, konsentrasi, memori, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pengambilan sikap dan perilaku, orientasi ruang dan waktu. Biasanya pasien normal, ya. Paham ini di mana, jam berapa, hari apa, Anda siapa, saya siapa, paham. Kemampuan intrapersonal biasanya baik. Maka dia hatinya sakit, dan dia itu personalnya baik. Kemampuan interpersonal, kemampuan bagaimana berinteraksi dengan orang lain, dia biasanya di sini juga baik ya. Jadi berkomunikasi dengan terapisnya bisa nyambung, dia juga terbuka untuk menjalani terapi. Jadi sini baik bicara. Dan kemampuan fungsional, nah ini dilihat. Kalau masih varisesnya masih ringan, biasanya transfer ambulasinya baik. Dia masih bisa kemana. Cuman memang kemudian untuk fungsional aktivitas, melakukan ADL ini biasanya ada terkesan. Misalnya pada kasus ini, pasiennya dengan kondisinya saat ini, kemudian dalam melakukan pekerjaan sebagai tukang sayur keliling, dorong gerobak sambil jalan jarak jauh, mungkin jadi terbatas, tidak seoptimal sebelumnya. Karena ada rasa nyeri, ada bengkak, rasa berat, ya. Jadi itu kemudian mempengaruhi. Jadi ADL-nya ada gangguan, ya, walaupun mungkin bervariasi, ada yang gangguannya hanya ringan-ringan saja, ada yang sedang. Kemudian lingkungan aktivitas, bagaimana kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya, mendukung nggak lingkungannya untuk proses kesembuhan. Nah, pemeriksaan kalau nyeri, maka kita memeriksa derajat nyeri dengan alat ukur apa? Lalu saya katakan ujian TS atau UAS dari saya maupun ujian kompetensi nasional itu nanti banyak soal, saya ulangi,
Untuk UTS, untuk UAS dari saya maupun ujian kompetensi nasional, soalnya kan nanti berwujud kasus berupa 3 atau 4 kalimat kemudian ditanyakan apa gitu. Nah, biasanya pertanyaan itu banyak terkait pemeriksaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan akan banyak terkait asesmen fisioterapi. Misalnya, pemeriksaan derajat nyeri diperiksa dengan alat ukurnya apa? Misalnya apakah FAS, apakah VDS? Misalnya ya, pertanyaan itu entah UTS, entah UAS, entah ujian kompetensi. Kasusnya apa nanti, tapi pertanyaannya alat ukur apa yang digunakan untuk mengetahui derajat nyeri pasien. Nah, misalnya Anda memilih jawaban FAS atau VDS. Mungkin yang ditanyakan alat ukur tadi skalanya berapa misalnya. Itu skala berapa? 0 sampai 10 kalau satuan cm ya. Atau kalau milimeter ya 0 sampai 100. Tapi biasanya kita pakai 0 sampai 10 cm. 0 menunjukkan apa? Tidak nyeri sama sekali. 10 menunjukkan derajat nyeri yang tidak terancam. Atau ditanyakan VDS itu skalanya berapa? Atau mungkin kalau VDS-nya 3 artinya apa? Jadi mulai sekarang Anda rajin-rajin mempunyai buku sendiri. Karena ini nanti waktu praktek di rumah sakit nanti baru benar-benar terpakai. Pasti nyeri, pasti nanti akan diminta mengukur nyerinya, Anda ukur derajatnya berapa dengan alat ukur apa. Kemudian pasien mengeluh ada bengkak, udem. Untuk mengetahui derajat bengkaknya diukur pakai apa? Pakai midline atau kita ukur. Untuk mengetahui jenis bengkaknya dengan teknik palpasi dan dilanjutkan inspeksi. Tapi kalau untuk mengukur besarnya udemnya dengan midline atau kita ukur. Ya. Nah, untuk pemeriksaan zat insufisiensi pada vena ada namanya tes yang namanya tes Trendelenburg. Tes Trendelenburg itu pemeriksaan spesifik. Jadi dilihat tes Trendelenburg itu seperti apa. Nah, pemeriksaan kompeten tidaknya sistem vena dan vena komunikans namanya Perthes test. Nah, hati-hati kalau ujian. Ada 2 pemeriksaan spesifik pada varises yang namanya satu tes Trendelenburg, satunya lagi Perthes test. Saya ulangi, 2 pemeriksaan spesifik pada varises ada 2 yaitu tes Trendelenburg, yang kedua Perthes test. Tetapi yang paling sering dilakukan di klinis adalah tes Trendelenburg, yang lebih sering ya C. Nah, kemudian pemeriksaan kemampuan fungsional selalu cari di referensi, Anda cari, dilengkapi. Untuk kemampuan fungsional di kaki itu alat ukurnya apa? Anda menemukan lain, cari di referensi ya. Gambaran venanya ya. Venanya ini pasiennya tiduran, kemudian ketika dia tungkainya dilatih, kemudian jika di kalnya sini itu gambaran di vena seperti apa. Oh, ini venanya jadi kosong. Jadi ini dinaikkan kemudian diikatkan, ini kosong yang vena di sini. Kosong masuk ke auditar ya. Kemudian kalau dia kurang kan ya ketika dia diri begini, nanti ini kan kemudian, nah ini masih di awalnya dia belum terisi ya. Jadi kalau ketika pada varises dilepas ikatannya, ini nanti akan setelah terisi akan kelihatan berkelok lebar naik. Nah, Anda browsing lagi tes Trendelenburg pada varises itu seperti apa, di videonya ada. Kemudian untuk memandang pada varises yang dilakukan oleh dokter, biasanya tadi USG bisa, USG, kemudian venografi, venanya diwarnai dengan kontras supaya bisa kelihatan di ronsennya, atau bisa di MRI. Ya. Nah, sekarang kita ke penegakan diagnosis fisioterapi pada varises. Ini kita
selalu mengingat kalau di wawancara kita kembali ke diagnosisnya. Kalau kasusnya seperti ini, temennya apa? Di slide. Selalu saya ingatkan, ya, selalu saya ingatkan, varises itu varises atau varicose vein itu diagnosis medis. Diagnosis fisioterapi bagaimana? Bukan varicose vein, tapi meliputi 3. Selalu saya ingatkan loh ya. Jadi ketika rumah sakit sudah otomatis itu. Selalu saya ingatkan 3, yaitu meliputi impairment atau keluhan atau gangguan tingkat jaringan. Yang kedua, functional limitation, ya, ada gangguan fungsi, keterbatasan aktivitas fungsional yang dialami. Yang ketiga, participation restriction, keterbatasan dalam berpartisipasi sosial atau di dalam bekerja. Nah, kalau dari slide ini coba kita lihat impairment-nya apa, kasus yang di slide ini. Impairment-nya apa? Mbak, silakan, nggak usah ditunjuk karena kita cepet-cepetan aja nih, ujungnya nanti keburu hilang lagi. Impairment-nya apa pada kasus ini? Atau penyebab utamanya apa? Nyeri, Bu. Nyeri. Jadi impairment-nya 1, nyeri di betis kanan. Ya, tadi derajat nyerinya sudah Anda ukur dengan VAS atau VD. Lagi apa ini? Bengkak. Bengkak atau DIM. Ya, bengkak atau DIM. Ya, bengkaknya dengan midline. Kalau pengen tahu atau bukan, nanti dengan teknik palpasi dan inspeksi. Kemudian selain bengkak, kita lihat pasien harus bersama. Kita lihat ya, cuma mengeluhkan ketidaknyamanan ya, terutama kalau berdiri lama atau berjalan jauh. Nah, berarti dia hanya nyeri dan bengkak impairment-nya. Kemudian functional limitation-nya. Apa functional limitation-nya? Nah, nanti mestinya Anda periksa yang tadi di pemeriksaan spesifik. Ada enggak gangguan aktivitas fungsionalnya atau pasien dan mengalami gangguan ketika berjalan jauh. Pada kasus ini kita tidak menemukan keluhan kram ya. Mungkin pada kasus lain Anda menemukan keluhan kram. Jadi ada nyeri, bengkak, kram misalnya. Kemudian mungkin ada yang sampai mengalami kelemahan otot misalnya. Ya, jadi tiap kasus beda-beda. Tergantung Anda nanti pada pasien Anda menemukan apa dari hasil pemeriksaan. Kalau pada kasus ini impairment-nya nyeri sama bengkak. Functional limitation atau keterbatasan fungsinya ini gangguan ketika pasien berdiri lama atau berjalan jauh. Jadi kemudian timbul bengkak dan nyeri. Kemudian participation restriction-nya di sini pasien nggak menyebutkan bahwa dia kemudian tidak terbatas di aktivitas sosial enggak ya di sini. Jadi tidak ada kalau di sini. Dia masih bisa karena grade-nya masih ringan. Jadi masih bisa. Jadi selalu Anda latihan kasus kemudian menyebutkan ini karena di rumah sakit juga seperti itu, nulis status klinisnya. Ya. Jadi selalu disinkronkan urutannya, ya, urutannya ini asesmen FT, penegaan DX FT, penentuan tujuan fisioterapi, pemilihan modalitas, dan pelaksanaan FT, dokumentasi, evaluasi. Lalu
urutan berpikirnya seperti ini. Ya, asesmen fisioterapi, diagnosis fisioterapi. Nah, dari asesmen Anda anamnesis dan PX fisik dan PX spesifik. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan spesifik. Ketemu apa? Kemudian penegaan diagnosis fisioterapi tadi. Impairment-nya ketemu, nyeri di mana, bengkak di mana. Pada kasus di slide ini ya, sekali lagi, kalau nanti mungkin di kasus lain yang lebih berat mungkin Anda akan menemukan kram dan lain-lain ya. Kemudian functional limitation, kalau pada kasus di slide limitation yaitu gangguan dalam berdiri lama dan berjalan jauh. Kemudian participation restriction-nya apa? Ini misalnya kalau berpartisipasi sosial dia nggak ada apa, tapi misalnya pada kasus ini dia pasti mengalami gangguan atau keterbatasan dalam bekerja sebagai tukang sayur keliling. Karena participation restriction itu bukan hanya dalam bersosialisasi di masyarakat, tapi berpartisipasi dalam pekerjaannya. Ya, jadi diagnosis fisioterapi ada 3 tadi, impairment, functional limitation. Jangan lagi ditanya kok bingung. Anda kan sudah belajar ini di mata kuliah lain, toh. Ini saya tinggal mengaplikasikan aja. Nah, tahapan berikutnya apa? Kalau sudah ketemu masalahnya, maka penentuan tujuan fisioterapi apa? Penentuan tujuan fisioterapi. Ya, jangka pendek berarti masalahnya terkait impairment. Apa lihat di impairment berarti jangka panjang. Anda lihat di functional limitation dan participation restriction-nya. Kembalikan ADL seperti semula jangka panjangnya. Nah, kemudian tahap keempat, pemilihan modalitas. Pada kasus ini, nah Anda cari untuk mengurangi nyeri apa? Anda cari untuk mengurangi edem. Ingat, keduanya harus sesuai dengan patologi yang mendasari. Kan nyeri pada kasus ini kan kelemahan katup yang fases. Nah, jadi harus diingat, karena mungkin nyeri yang ini beda dengan nyerinya pada LGP, beda dengan nyerinya A. Jadi Anda ingat dulu, yang mendasari nyeri dan edem pada kasus ini apa toh? Oh, ini sebenarnya karena kelemahan katup yang menyebabkan sirkulasi menjadi tidak lancar, kemudian terjadilah edema. Nah, jadi harus jadi disesuaikan, jangan kemudian hafalan. Kalau nyeri, wah pasti TEN. Kalau nyeri pasti SWD, jangan. Jadi tergantung patologinya. Maka kita kembali ke sana. Ini saya percepat ya, karena cukup 2 sesi Zoom aja, jangan sampai bolak-balik. Nah, itu lihat impairnya apa. Kalau impairnya ada nyeri, maka tujuan pendek kurang nyeri. Kalau ada
edem kurangi edem. Misalnya ada kelemahan otot berarti peningkatan otot. Misalnya ada apa lagi tinggal disesuaikan. Nah, tujuan jangka panjang Anda melihat functional limitation sama participation restriction-nya. Intinya tujuan jangka panjang itu mengembalikan kemampuan fungsional atau ADL-nya supaya bisa seperti semula. Nah, modalitasnya apa? Sekali lagi, nyeri dan bengkak di sini mungkin beda dengan nyeri dan bengkak atau artritis, beda dengan osteoartritis, beda dengan misalnya kasus yang lain, karena patologinya beda. Karena itu Anda kalau milih modalitas harus sesuai patologi, jangan apalan. Dan kalau nyeri pasti TENS, pasti inframerah, pasti SWD, MWD, ultrasound misalnya, jangan ya. Nah, program fisioterapinya apa? Saya singkat saja karena ini tinggal 6 menit lagi. Karena ini nanti diperbanyak latihan oleh Bu Jinten ya. Nyeri dan bengkak tadi terutama itu nanti dikurangi dengan pertama positioning. Posisinya yaitu pasien diedukasi untuk kalau dia tiduran, tungkainya dielevasi dengan cara diganjal pakai bantal atau guling. Dan fisioterapi memperlancar situasi bawah karena ada sehingga alirannya ini harus dilancarkan. Ya, apalagi karena patologi yang tadi ini masuk. Nah itu Pak, ada berdasarkan patologi itu pertama tadi elevasi tungkai. Kok tidak kalau kayaknya sisi kaki menggantung. Dia bisa dengan masas, ya masas kaki yang asli. Karena arahnya dari distal ke proksimal untuk mengurangi edemnya. Kalau ada keluhan otot, keluhan kram otot, ada ketegangan, ada spasme, itu nanti juga akan terkurangi dengan masasnya. Dengan dimasas dari distal ke proksimal. Kemudian dengan bandaging, dengan perban elastik. Tapi posisi bandagingnya nggak seperti bandagingnya, posisinya kaki tungkai dielevasi, mungkin misalnya habis dimasas, kemudian dipasang bandaging atau elastik perban dari distal ke proksimal. Tujuannya apa? Memberi tekanan supaya edemnya itu berkurang dan alirannya menjadi lebih lancar. Jadi pada poin ini patologinya adalah gara-gara kelemahan katup menyebabkan stase sirkulasi dan sirkulasinya tidak lancar, terjadi genangan darah vena di situ. Maka tugas Anda bagaimana supaya stasisnya menghilang dengan memperlancar sirkulasi di situ. Ya. Nah, kemudian ada jadi positioning juga dengan stocking kompresi yang sampai lutut itu. Nah, ini yang penting. Ini nanti juga yang ada di Jinten. Allen exercise. Nah, caranya ada refleks ya. Nanti dari Jinten yang nyatanya lebih lanjut bagaimana latihan Burger Allen untuk mengurangi varises, membuat varises melancar sirkulasi di arah tungkai bawah sehingga keluhan nyeri dan bengkaknya berkurang. Ya. Untuk memberi tekanan yang sesuai di situ supaya areanya menjadi lebih lancar dan mengurangi bengkaknya. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum tutup? Ini Zoom-nya sudah mau habis. Nanti Tato sendiri ada pertanyaan. Ini sudah sambil sensi ya. Ini tadi nggak hadir Zidan ini terakhir hadir. Ada yang hadir sesi 1 tidak hadir di sesi kedua, ada yang tidak hadir di sesi 1 tapi hadir di sesi kedua. Oke, apakah ada pertanyaan?